Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Pagi itu matahari baru saja menampakkan diri, tapi udara di dalam rumah sudah terasa pengap dan panas. Asap rokok mengepul tebal memenuhi ruang tamu, membuat pandangan sedikit kabur dan bau tembakaunya menyengat hidung. Bram duduk bersandar malas di sofa, satu tangannya memegang rokok yang menyala, tangan lainnya asik menekan layar ponsel. Wajahnya terlihat santai seolah tidak peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Hana yang baru saja selesai menyapu lantai, berhenti di depan suaminya. Ia menepuk-nepuk bajunya yang terkena debu lalu menatap asap yang makin lama makin banyak. "Mas," panggil Hana pelan, berusaha menahan rasa tidak nyaman di dadanya. "Ya," jawab Bram singkat, matanya tak lepas dari HP. "Tolong dong mas, jangan ngerokok di dalam terus. Lihat tuh asapnya kemana-mana, bahaya loh buat Mikaela," ucap Hana lembut, berusaha bicara baik-baik. Bram baru saja menghembuskan asap tebal tepat ke arah depan, tepat di mana Hana berdiri. "Ah, lebay banget sih kamu, anak itu sehat-sehat aja kok, nggak ada apa-apa," sahutnya santai dengan nada meremehkan. "Tapi kan mas, Mikaela masih kecil, paru-parunya belum kuat, kasihan kalau sering kena asap rokok," desak Hana lagi. Bram mendengus kesal, lalu mematikan puntung rokoknya di asbak dengan kasar. "Ya elah, ngapain sih ribet banget, cuma masalah asap doang juga ribut. Kamu itu ya jadi istri mending mikirin yang penting-penting aja." Hana terdiam, tangannya mengepal erat di sisi tubuh. Kata-kata itu menusuk hati. "Yang penting Mikaela sehat mas," jawab Hana lirih. Udah, jangan ceramah, aku tahu apa yang aku lakuin," potong Bram ketus. Lalu kembali memejamkan mata bersandar malas. Hana hanya bisa menghela napas panjang, menelan kembali kata-kata yang tertahan di tenggorokan. Di sudut ruangan terlihat Mikaela yang sedang bermain-mainan. Sesekali batu kecil karena tak kuat menahan bau asap yang menyengat itu. Hana menghela napas panjang. "Mas, tolong deh pikirin juga kesehatan kita. Baca berita dong, banyak anak kecil kena ispa parah dan paru-paru basah. Cuma gara-gara asap rokok orang tuanya." Bram langsung melempar korek api ke meja dengan kasar. "Yalah, omong terus, nggak ada habisnya. Kamu ini emang nggak becus jadi istri tahu nggak?" Hana tertegun. "Apa maksud mas?" "Maksud aku, cuma urus anak doang, jagain rumah doang, ribetnya minta ampun. Gue capek kerja loh, pulang malah dengerin ocehan nggak jelas. Padahal aku cuma minta jagain anak kita biar nggak sakit," cicit Hana membela diri. "Sakit apaan, kamu aja yang lebay. Mikaela masih sehat-sehat aja. Itu semua karena kamu gak becus ngurus, makanya anak jadi gampang sakit." Hana menunduk, air matanya hampir tumpah. Bukan karena asap rokok yang menyengat, tapi karena kata-kata suaminya sendiri yang jauh lebih beracun. Di sudut ruangan, Mikaela putri kecil mereka yang baru berusia 3 tahun, duduk memeluk boneka beruangnya, wajahnya tampak tidak nyaman. Sesekali dia batu kecil, tangan mungilnya menutup hidung. Bau, Masya Allah bau banget," rengeknya pelan. "Mikaela, nafasnya sesak bu, sempit," tambahnya sambil menunjuk dadanya yang naik turun tak beraturan. Hana langsung menghampiri. "Iya sayang, sabar ya, ayo kita ke kamar ya, kita lari dari bau asap ini." Hana segera menggendong anaknya masuk ke dalam kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Di luar sana Bram justru tertawa santai seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu nyalakan rokok berikutnya. Malam harinya suasana agak tenang. Mereka duduk makan malam bersama. Meski suasana terasa hambar dan dingin, dengan hati-hati Hana mencoba membuka suara lagi. "Mas, demi Mikaela ya, tolongin aku. Berhenti atau kurangi aja rokoknya. Aku mohon sekali ini aja mas." Bram mengunyah nasinya dengan lahap, lalu mengangguk cepat. Iya, ngerti kok. Besok aku berhenti jadi deh sama kamu. Janji." "Beneran mas?" "Iya beneran, karena aku juga sayang sama anak kita," jawabnya santai. Lalu mengambil segelas air. Hana tersenyum tipis, tapi dalam hati dia tahu persis
Besok paginya asap rokok itu pasti akan kembali mengepul. Bukan cuma soal rokok. Kebiasaan Bram yang lain juga makin lama makin aneh. Dia semakin sering pergi dengan alasan dinas. Han, besok aku dinas ya, lumayan lama seminggu di luar kota. Uang tinggal dikit nih di meja, kamu atur sehemat mungkin ya. Seminggu lagi mas, kan baru juga minggu lalu kamu dinas. Kerjaan apa sih yang sering banget keluar kota? Wajah Bram langsung berubah garang. Kerjaan lah, emang kamu mau aku nganggur di rumah terus? Mau makan apa kita nanti? Dasar wanita nggak tahu diri, gue banting tulang buat kalian, malah ditanya-tanya. Hana hanya bisa diam, selalu begitu. Setiap kali dia bertanya, jawabannya selalu marah besar dan memutarbalikkan fakta. Seolah-olah Hana lah yang salah. Sejak saat itu Hana belajar untuk tidak banyak menuntut. Dia memendam semuanya sendiri. Urus rumah berantakan, dia yang rapikan. Mikaela rewel atau sakit, dia yang begadang. Uang belanja pas-pasan, dia yang pusing cara membaginya. Bram datang hanya untuk tidur, makan, mandi, lalu pergi lagi. Hana menatap cermin di kamar, menatap bayangannya yang terlihat lelah, tapi tetap tegar. Aku kuat. Aku nggak boleh lemah. Demi Mikaela, aku harus bertahan, harus kuat. Hadapi semua ini sendirian. Air mata dia usap kasar, tidak boleh ada rasa lemah di depan anaknya. Beberapa hari terakhir ini Hana semakin gelisah melihat kondisi Mikaela. Anak itu jadi sering batuk, terutama di malam hari. Suara batuknya terdengar berat dan kasar, kadang disertai bunyi ngik-ngik aneh saat dia menarik nafas. Suatu malam, Hana duduk di tepi ranjang membelai kepala anaknya yang tidur tapi tampak tersiksa. Sayang, Mikaela sakit nggak? Mikaela membuka matanya, wajahnya lemas. Dada Mikaela berat, Bu. Rasanya kayak ada batu nimpa, jawabnya lirih. Hana langsung memeluk anak itu erat. Jantungnya berdegup kencang. Ada firasat buruk yang sangat kuat menyelinap di hatinya. Tubuh Mikaela terasa panas dingin. Napasnya tersengal-sengal. Sayang, lihat bunda. Jangan tutup mata ya nak. Bertahan ya. Hana tidak peduli lagi dengan apapun. Dia langsung menggendong tubuh mungil itu dengan satu tenaga. Tangan lainnya meraba-raba mencari jaket dan kunci rumah. Kita ke rumah sakit sekarang. Ayo nak, kuat ya. Bunda bawa kamu ke dokter. Dia lari menerobos hujan deras. Baju dan rambutnya basah kuyup dalam sekejap. Tapi dia tidak merasakan dingin sama sekali. Yang dia rasakan cuma ketakutan luar biasa. Kehilangan anak satu-satunya. Di dalam mobil ojek yang melaju kencang membelah malam dan hujan. Tangan Hana gemetar hebat. Dia mencoba menelpon Bram berkali-kali. Tidak diangkat. Hana mencoba lagi dan lagi. Sampai panggilan kelima baru tersambung. Halo, apa sih malam-malam ganggu orang tidur? Nggak tahu malam gitu. Terdengar suara Bram yang sangat kesal dan marah. Dari seberang sana. Sesampainya di IGD rumah sakit, suasana langsung ricuh. Perawat dan dokter langsung berlari membawa berangkat. Siapa keluarga? Pasien gagal napas, siapkan oksigen dan ventilator segera. Hana hanya bisa berdiri lemas melihat anaknya dipasangi selang-selang dan alat-alat medis yang menakutkan. Dia menggenggam tangan kecil Mikaela yang terasa sangat dingin dan lemas. Bu, Mikaela capek. Bisik Mikaela dengan suara yang hampir tak terdengar. Matanya mulai sayu. Jangan tidur ya sayang. Bapak sebentar lagi datang kok. Bapak pasti datang nemenin Mikaela. Bohong Hana. Air matanya tak henti mengalir. Waktu berjalan sangat lambat dan menyiksa. Hujan masih turun di luar jendela. Akhirnya dokter keluar dari ruang tindasan dengan wajah murung dan kepala tertunduk. Bu Hana, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin tapi kerusakan paru-parunya terlalu parah dan infeksinya sudah menyebar terlalu cepat. Maaf Bu, anak ibu tidak tertolong. Bruk, aku ambruk ke lantai. Kaki Hana lemas seketika. Dunianya runtuh total. Jeritan pilu pecah. Memecah keheningan malam di rumah sakit. Mikaela, anakku. Matahari mulai menyingsing. Namun cahayanya tidak bisa menghangatkan hati Hana yang sudah membeku. Hampir pukul 8 pagi, Bram baru datang.
bukan dengan wajah panik atau cemas. Tapi justru wajahnya terlihat kesal, mata bengkak, dan rambutnya berantakan. Gimana sih anaknya? Masih nangis terus ya? Ribet banget sih bikin orang gak bisa tidur nyenyak, gerutunya. Sambil berjalan malas masuk ruangan, dia berhenti mendadak saat melihat suasana ruangan yang hening. Penuh dengan wajah-wajah sedih dan Hana yang duduk terpaku, menatap lantai kosong. Han, anak kita mana? Mikaela mana? Tanya Bram mulai merasakan ada yang tidak beres. Seorang perawat wanita mendekat dengan tatapan tajam dan dingin. Yang Bapak cari sudah tidak ada, Pak. Anak Bapak sudah meninggal 3 jam yang lalu. Apa? Bram terbelalak. Matanya melotot tak percaya. Dia berlari menuju ranjang pasien yang tertutup kain putih. Dibukanya kain itu perlahan. Terlihat wajah tenang Mikaela tapi sudah tidak bernyawa lagi. Tidak ada lagi napas, tiada lagi detak jantung. Mikaela, ayah, bapak, bangun sayang. Bram menjerit histeris, suaranya menggelegar penuh penyesalan. Dia langsung memeluk tubuh kecil itu erat-erat. Bangun nak, ayo bangun, bapak minta maaf. Bapak salah, bapak janji gak akan ngerokok lagi, ayo bangun. Tapi tidak ada jawaban, tubuh itu kaku dan dingin. Penyesalan datang terlambat, bagaikan air bah yang menghantam dirinya sendiri hingga hancur lebur. Dokter memanggil Bram ke ruangannya untuk menjelaskan secara medis. Secara medis, Pak, penyebab utamanya adalah paparan asap rokok jangka panjang yang menyebabkan kerusakan paru-paru kronis ditambah infeksi bakteri yang menyerang saat daya tahan tubuhnya lemah. Paru-paru anak Bapak warnanya sudah tidak merah muda lagi tapi sudah gelap dan lemah sekali. Seharusnya orang tua lebih waspada dan melindungi anak dari racun. Bram terduduk lemas di kursi. Jantungnya rasanya diremas-remas. Itu semua salahnya. Dia yang tega meracuni anak sendiri demi kenikmatan sesaat. Saat Bram sedang sibuk mengurus administrasi dan sok menangis di depan orang banyak, Hana duduk diam mematung. Matanya tertumbuk pada tas kerja Bram yang tertinggal di kursi. HP suaminya ada di dalam dan berbunyi terus-menerus. Dengan tangan gemetar Hana mengambil HP itu, layar menyala, dan pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Mas, kemarin malam asik banget ya, kapan kita ketemu lagi? Uangnya jangan lupa ditransfer ya sayang, makasih cinta. Mata Hana membelalak, darahnya mendidih seketika. Hana segera membuka riwayat chat dan galeri foto di HP itu. Dan apa yang dia lihat, ia temukan membuat dunianya makin hancur tapi juga penuh amarah. Bukan dinas luar kota tapi dinas ke hotel, dinas bersama wanita lain. Ada foto-foto mesra mereka berdua, ada bukti transfer uang dalam jumlah besar. Dan bukti bahwa semalam Bram bilang dinas, dia sebenarnya sedang bersenang-senang dengan pelakor. Jadi selama ini Hana dibiarkan susah payah mengurus anak sementara suaminya asik foya-foya. Hana berjalan mendekati Bram yang masih sok sedu-sedan. Dengan tenaga yang entah dari mana datangnya, Hana menampar Bram sekuat tenaga. Plak! Suara tamparan itu sangat keras memecah keheningan. Jangan berlaku sebagai ayah yang baik. Di depan jenazah anakku, kau tidak pantas, teriak Hana meledak. Bram terhuyung memegang pipinya yang panas. Han, apa-apaan kamu? Kamu sudah gila ya? Ini apa? Hana melempar HP itu tepat ke wajah Bram. Kau bilang dinas, ternyata kau di hotel sama wanita murahon. Uang buat keluarga kau habiskan buat pelakor. Bram pucat pasi. Wajahnya berubah putih seperti mayat hidup. Dia tidak bisa membantah. Semua bukti ada di sana. Jadi selama ini aku dikatain gak becus. Aku disiksa batin sementara kau asik bersenang-senang di luar sana, ha? Bram mencoba meraih tangan Hana. Wajahnya penuh kepalsuan. Han, dengerin aku dulu. Aku jelasin semuanya. Itu cuma kesalahan sesaat. Aku lagi stres kerja jadi nyari pelampiasan, tapi hati aku cuma buat kamu dan Mikaela kok sayang. Biur, Hana menepis tangan itu sekuat tenaga, hingga tubuh Bram terhuyung. Jangan sentuh aku, teriak Hana melengking. Matanya memancarkan api kemarahan yang tak terbendung. Tangan kotor. Jangan sentuh aku dengan tangan tadi menggang wanita lain, mas. Hatimu busuk, mas, sangat busuk.
Bram ternganga. Tapi Han, kita kan masih suami istri, aku bapak dari anak kita. Suami istri katamu? Potong Hana tak terima. Kau anggap aku istri saat kau bohongin aku setiap malam. Kau anggap Mikaela anak saat kau biarkan dia mati kesakitan sendirian. Mikaela mati bukan cuma karena asap rokok, Mas. Hana melangkah maju menatap suaminya tajam. Tapi jangan karena dia kecewa. Kecewa punya ayah yang pengecut, pembohong dan lebih mementingkan nafsu sendiri daripada nyawa anaknya sendiri. Bram terdiam, tapi tak bisa berkata apa-apa. Semua kata-kata itu benar. Semua itu fakta yang menyakitkan. Hana menarik nafas panjang mencoba menenangkan diri yang sebenarnya sudah hancur lebur. Buat aku kau sudah mati saat kau putuskan untuk tidak datang kemarin malam. Hati Hana sudah mati bersama Mikaela. Tidak ada cinta lagi, tidak ada maaf, hanya ada kebencian dan kepahitan. Hari pemakaman tiba. Langit tampak mendung kelabu seakan ikut bersedih saat kepergian bidadari kecil itu. Hari pemakaman tiba. Langit tampak mendung kelabu seakan ikut bersedih atas kepergian bidadari kecil itu. Hana berjalan tegak di depan keranda jenazah. Wajahnya datar, tanpa air mata lagi. Matanya sudah kering. Habis menangis semalam suntuk, tatapannya kosong namun memancarkan keteguhan yang luar biasa. Di belakangnya Bram berjalan tertunduk malu. Bahunya terlihat lemas, langkahnya berat, bagai dibelenggu rantai besi. Semua mata warga dan kerabat tertuju padanya. Tatapan itu bukan lagi tatapan hormat atau simpati, melainkan tatapan sinis. Dasar ayah tidak berguna, bisik salah satu tetangga. Anak mati gara-gara dia, sahut yang lain pelan. Bram mendengar semua itu, dadanya sesak. Nafasnya terasa berat, dia ingin lari, ingin bersembunyi. Tapi kaki ini terasa terpaku harus mengiringi anaknya untuk yang terakhir kalinya. Maafkan Bapak, nak, maafkan Bapak, gumamnya lirih berulang-ulang. Meski ia tahu kata maaf tidak akan pernah bisa mengembalikan nyawa putri kecilnya. Kembali ke rumah setelah pemakaman, suasana terasa begitu asing dan mencekam. Rumah yang dulu kadang berisik, dengan suara tangisan atau tawa Mikaela kini mati suri. Tidak ada suara rengekan minta susu. Tidak ada suara mainan yang berjatuhan, hanya ada keheningan yang menusuk tulang. Hana berjalan pelan menuju kamar anaknya. Pintu dibuka perlahan, semua masih sama. Boneka beruang kesayangan duduk di sudut ranjang. Baju-baju masih tergantung rapi di lemari. Bau khas bayi masih sedikit tercium, tapi perlahan mulai hilang diganti udara dingin. Hana jatuh berlutut di depan lemari. Dia mengeluarkan baju tidur kesukaan Mikaela, memeluknya erat hingga wajahnya tertanam di kain itu. Sayang, Bunda sendirian. Isaknya pelan, air mata akhirnya tumpah lagi. Rumah ini sepi banget, nak. Bunda kangen banget. Dari balik pintu yang terbuka sedikit, Bram berdiri mematung. Dia melihat mantan istrinya hancur berkeping-keping, dan dia sadar dialah penyebabnya. Dialah yang menghancurkan kebahagiaan ini dengan tangannya sendiri. Bram masuk ke dalam kamar dengan langkah ragu. Wajahnya memelas, matanya merah dan bengkak karena menangis. Han, panggilnya. Maafin aku ya. Aku janji aku bakal berubah total. Aku bakal berhenti ngerokok. Aku bakal berhenti main perempuan. Kita bakal jadi keluarga yang baik lagi. Dia mendekat, berusaha menyentuh bahu Hana. Kita bangun lagi ya Han. Kita coba punya anak lagi. Kita ganti rasa sakit ini dengan kebahagiaan baru. Hana menepis tangan itu lagi. Dia menatap Bram dengan tatapan datar, dingin dan tanpa emosi seolah sedang menatap orang asing. Anak kita cuma satu, Mas. Namanya Mikaela. Dan kau sudah bunuh dia dengan tanganmu sendiri. Suara Hana pelan tapi sangat menusuk. Kau pikir semudah itu mengganti nyawa anak sendiri dengan janji manis? Kau pikir hati ini bisa diperbaiki cuma dengan kata maaf? Bram gemetar. Tapi Han, kita suami istri. Kita harus bersama. Suami istri katamu. Hana tertawa sinis, tawanya terdengar menyakitkan. Kau anggap aku istri saat kau selingkuh. Kau anggap Mikaela anak saat kau biarkan dia mati sendirian. Sudah selesai, Mas. Permainanmu sudah habis. Hana menatap lurus ke mata suaminya penuh keyakinan. Aku tidak akan pernah mau melihat wajahmu lagi. Mulai detik ini kita hidup sudah beda jalan.
Dan dari laci meja kecil di sampingnya, Hana mengambil sebuah amplop coklat tebal. Dia meletakkannya tepat di depan wajah Bram dengan gerakan lambat namun tegas. "Apa ini?" tanya Bram gugup. Jemarinya gemetar menyentuh amplop itu. "Baca sendiri," jawab Hana dingin. Dibukanya amplop itu, wajah Bram pucat pasi melihat isinya. Surat gugatan cerai dengan cap pengadilan dan tanda tangan pengacara sudah lengkap di sana. "Apa? Hana, kamu gila ya? Mau cerai? Kita suami istri. Mikalia baru saja pergi. Masa kamu tega ninggalin aku sekarang?" teriak Bram histeris. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Hana menggeleng pelan. Matanya tajam menatap lurus ke arah suaminya. "Suami istri. Kau anggap aku istri saat kau bohongi aku setiap malam? Kau anggap Mikalia anak saat kau biarkan dia mati kesakitan sendirian? Sudah selesai, Mas. Permainanmu sudah habis. Topengmu sudah jatuh. Aku tidak mau lagi hidup serumah dengan monster sepertimu. Tapi Han, aku butuh kamu. Rumah ini butuh kamu." Cicit Bram mulai ketakutan. "Kau tidak butuh aku. Kau cuma butuh pembantu buat bersihin kekacauanmu. Dan mulai hari ini aku berhenti jadi pembantu di neraka yang kau buat ini." Hana mendorong keras itu semakin dekat. "Tanda tangani ini, atau aku yang akan pastikan nama burukmu tersebar ke seluruh dunia sampai kau tak punya tempat untuk bersembunyi. Pilih." Bram terdiam. Tangannya gemetar hebat memegang pulpen. Di hadapannya berdiri wanita yang dulu lembut, kini berubah menjadi sosok yang dingin dan tak tergoyahkan. Penyesalan, rasa sakit dan kehancuran bercampur jadi satu di dadanya. Tapi semuanya sudah terlambat. Hana pindah dari rumah besar itu. Dia menyewa sebuah rumah kecil yang sederhana di lingkungan yang tenang dan asri. Rumah itu bersih, terang, dan yang paling penting, bebas asap rokok. Tidak ada lagi bau tembakau yang menyengat. Tidak ada lagi kebohongan yang menghiasi ruangan. Pagi pertama di rumah baru, Hana berdiri di teras menghirup udara segar. Dadanya terasa lega, seakan beban bertonton baru saja diangkat dari pundaknya. "Selamat tinggal masa lalu," bisiknya pelan. "Mulai hari ini aku hidup untuk diriku sendiri." Awalnya memang berat, dia harus mengatur segalanya sendiri. Bangun pagi, beres-beres, cari uang, semuanya dia kerjakan tanpa ada yang membantu. Tapi setiap kali rasa lelah datang menyerang, Han akan melihat foto Mikalia yang dia letakkan di meja belajar. "Aku harus kuat sayang, Bunda harus buktiin kalau Bunda bisa sendiri. Tanpa ayahmu," ucapnya tegas. Air mata tak lagi menetes, yang ada hanyalah semangat yang membara untuk membangun hidup baru yang jauh lebih baik. Dari dapur kecil yang sederhana itu, Hana mulai membangun mimpinya. Dia ingat dulu Bram sering bilang dia nggak becus, tapi justru itu jadi cambuk semangatnya. Hana membuka usaha kue basah dan makanan ringan yang resepnya dia warisi dari ibunya. Yang penting pakai bahan yang bagus, masak dengan hati, insya Allah laris. Bisiknya menyemangati diri sendiri. Hari pertama dia jual, dia hanya berani bawa sedikit ke warung dekat rumah. Tapi siapa sangka rasanya yang enak dan harganya yang pas, bikin pembeli ketagihan. "Bu Hana, kue-kuenya habis loh, besok bikin banyak lagi ya," teriak pemilik warung senang. Hana tersenyum lebar. Air mata bahagia menetes, ternyata dia bisa. Ternyata dia becus, bahkan jauh lebih hebat dari yang dia bayangkan. Pesanan mulai membludak, dari yang cuma kue basah. Sekarang dia mulai menerima pesanan nasi kotak dan snack acara. Hana tidak pernah mengeluh lelah. Meski kadang harus begadang sampai pagi, mengaduk adonan, tangannya tidak pernah berhenti bekerja. "Lihat ya sayang, Bunda lagi kerja keras. Bunda bakal buktiin sama ayahmu bahwa Bunda bisa sukses dengan tangan sendiri." Waktu terus berjalan. Hati yang dulu hancur kini perlahan sembuh digantikan dengan kekuatan dan kemandirian. Hana berubah drastis. Dulu dia terlihat kusut, lelah, dan sering menangis. Sekarang dia tampil percaya diri, rapi dan cantik memancarkan aura keibuan yang kuat. Usahanya berkembang pesat. Dari dapur kecil kini dia punya toko kue sendiri yang bernama Toko Rasa Bunda. Karyawan sudah belasan orang dan orderannya tidak pernah putus. "Terima kasih ya Bu Hana, kue-kuenya selalu jadi favorit," puji salah satu pelanggan. "Alhamdulillah, terima kasih kembali. Saya masak memang dengan hati," jawab Hana ramah. Hana tidak hanya sukses secara materi tapi juga tenang dan bahagia.
Dia hidup bebas, tidak ada asap rokok, tidak ada kebohongan, tidak ada kata-kata menyakitkan. Di sisi lain, nasib Bram justru berbanding terbalik. Setelah bercerai dan nama baiknya hancur, wanita selingkuhannya langsung pergi meninggalkannya begitu tahu Bram tidak punya uang dan punya masa lalu yang buruk. Teman-teman lama menjauh, pekerjaannya hilang karena tidak ada yang mau memperkerjakan orang bermasalah. Rumah besar yang dulu dia banggakan kini terlihat kumal dan berdebu. Bram hidup sebatang kara, kurus kering, baju lusuh dan matanya sayu penuh penyesalan. Setiap malam dia hanya duduk menatap foto Mikalia yang sudah mulai pudar, menyesali kebodohannya sendiri. Suatu hari di sebuah acara bazar besar, Hana tampak sibuk melayani pembeli dengan senyum cerah. Penampilannya elegan, sukses dan bersinar terang. Tiba-tiba sosok lusuh mendekat ke standnya. Itu Bram. Bram terpaku menatap mantan istrinya. Dia tidak percaya wanita yang dulu dia hina dan dia tendang kini bisa sehebat dan seindah ini. Han, panggilnya pelan. Suaranya serak. Hana menoleh, wajahnya tenang dan teduh. Tidak ada amarah, tidak ada benci, hanya ketenangan. Ada apa, Mas? Sapa Bram dengan sopan, namun menjaga jarak. Kamu hebat banget sekarang, Han. Aku salut sama kamu. Aku nyesel banget pernah menyakitin kamu dan Mikalia. Bram menunduk dalam air matanya jatuh. Boleh nggak aku minta maaf beneran? Boleh nggak kita mulai lagi? Hana tersenyum tipis, senyum yang penuh makna. Maaf sudah aku terima secara pribadi Mas, tapi luka itu tetap ada dan jadi pelajaran buat aku. Lihat, dulu kau bilang aku nggak becus jadi istri dan ibu, tapi lihat sekarang. Tanpa kau aku justru bisa terbang tinggi, tanpa racunmu aku justru bisa hidup sehat dan bahagia. Kau sudah hancurkan rumah kita, kau sudah bunuh hati kecil kita. Tapi kau tidak bisa menghancurkan semangatku. Aku bangkit, Mas. Aku bangkit jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bram hanya bisa menangis mendengar dia sadar dia telah kehilangan permata paling berharga di dunia ini karena kebodohannya sendiri. Dia pergi dengan tertunduk lesu membawa beban penyesalan seumur hidup. Hana berdiri tegak memandang langit biru. Dia mengangkat wajahnya tinggi-tinggi. Lihat ya sayang, Mikalia, Bunda berhasil. Bunda berhasil buktikan bahwa wanita itu kuat. Bahwa meski sendirian kita tetap bisa berdiri tegak, sukses dan bahagia. Selamat jalan sayang, Bunda akan selalu menyayangimu di dalam hati, selamanya. Matahari bersinar terang menyinari wanita tangguh itu. Perjalanan hidupnya memang penuh luka, tapi dia berhasil mengubah air mata menjadi kekuatan dan kepedihan menjadi kemenangan. Hikmah dari kisah ini adalah kesehatan anak di atas segala-galanya. Bertahan dalam lingkungan yang merusak bukanlah sabar, melainkan mengorbankan yang tidak bersalah. Menjauh dari sumber bahaya adalah bentuk kasih sayang terbesar seorang ibu. Anak tidak diciptakan untuk tumbuh di asap dan penyakit. Merokok bukan hanya masalah diri sendiri, tapi masalah keluarga. Rokok menghabiskan uang, merusak kesehatan orang di sekitar, dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap orang yang dicintai. Jika seseorang lebih memilih rokok daripada kesehatan anak dan istrinya, itu bukan kebebasan, itu prioritas yang salah. Perceraian bukan selalu kegagalan, kadang itu penyelamatan. Allah berfirman jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Berpisah dari lingkungan yang merusak, membuka pintu keselamatan dan keberkahan yang sebelumnya tertutup. Perceraian halal yang dibenci Allah, tapi jika mempertahankannya seperti terus-menerus disolimi, maka berpisah adalah jalan yang diridhoi untuk berhenti dari kezoliman. Terima kasih sahabat HM Bercerita telah mengikuti kisahnya hingga tuntas. Sampai ketemu di kisah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.